Selamat tinggal Jakarta, 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Para anggota yang Dewan yang terhormat itu mau melahirkan Soeharto baru. Powerful apa kepala desa ini? KPK saja nggak berani ngancam Bang Fahri waktu jadi anggota DPR. 6 tahun, jabatan 6 tahun. 9 tahun mau apa? Semua kepemimpinan berpusat kepada satu orang saja dan mematikan hak daripada demokrasi kita. Selamat tinggal Jakarta, 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Masa menuntut masa jabatan 5 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Ya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kaur-kaur desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua. Karena memang statusnya belum jelas. Apakah status P3K atau status PNS? Karena memang kami belum tahu. Nah, yang ketiga, yang kami minta setelah selesai jabatan kepala desa, selesai juga kaurnya. Itu yang diminta oleh seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Semangat! Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke. Prolegnas prioritas 2023. Saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk masuk prolegnas itu harus lewat badan legislasi. Jadi makanya pada kesempatan ini saya mengagendakan kawan-kawan sekalian ketemu dengan badan legislasi. Sampai pagi. Tidak akan bisa masuk prolegnas kalau tidak masuk badan legislasi. Sekumpulan kepala desa yang datang ke ibu kota ngancam partai politik di 2024. Powerful apa kepala desa ini? KPK saja nggak berani ngancam Bang Fahri waktu jadi anggota DPR. Lalu tiba-tiba ada kepala desa yang ngancam kalau tidak setuju dengan kami 2024 awas. Saya nggak pernah tuh dengar ada institusi pemerintahan satuan terendah lagi ngancam DPR. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja, untuk semua kasus. Tidak. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan. PSHK pun mendesak Presiden dan DPR menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan menunda rencana untuk merevisi Undang-Undang Desa sampai setelah pemilu 2024. Alih-alih merevisi Undang-Undang Desa untuk menambah masa jabatan kepala desa, pembentuk undang-undang diminta fokus menata pemerintahan desa, terutama untuk menghilangkan peluang korupsi dan memperbaiki kehidupan demokrasi di tingkat bawah. Data menunjukkan bahwa hingga 2022, terdapat 686 kepala desa yang terjerat korupsi dana desa. Ini menunjukkan bahwa dengan masa jabatan saat ini, yaitu 6 tahun, dalam satu periode sudah menciptakan perilaku koruptif. Potensi perilaku koruptif dikhawatirkan semakin tinggi jika masa jabatan diperpanjang. Ini bukan masalah perpanjangannya 6 menjadi 9, substansi permasalahannya apa? Kan gitu. Substansi permasalahannya ini sebenarnya masalah proses demokrasi, demokratisasi kan. Menurut hemat saya ini bukan masalah waktu. Ini kan yang sangat penting, sangat mendasar bagaimana kita membangun proses demokrasi di tingkat desa. Ini menjadi contoh untuk elit di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Ini harus pematangan demokrasi harus dikerjakan dengan cara apa? Ya tetap 6 tahun, jabatan 6 tahun. 9 tahun mau apa? Dana desa kan, itu yang menyebabkan kemudian terjadi quote and quote perebutan jabatan kepala desa. Dulu saja sebelum ada dana miliaran sudah diperebutkan, apalagi miliaran. Nah makanya saya melihat ada konteks yang berbeda ini soal ancaman. Apalagi kalau diingat di putusan nomor 42 PUU 19 Romawi tahun 2021, MK barusan memutuskan jabatan mereka 6 tahun 3 periode. Kenapa disebut 6 tahun 3 periode bukan 9 tahun 2 periode? Jumlahnya sama. Karena harus ada ruang
bagi masyarakat di desa untuk evaluasi pimpinannya. Kalau 9 tahun kepanjangan. Kalau undang-undang ini sudah disahkan, maka akan berlaku serta-merta. Artinya, kepala desa yang sekarang otomatis akan menjabat 9 tahun. Selamat tinggal Jakarta, 9 tahun. 6 tahun jabatan 6 tahun. 9 tahun mau apa? Habisi 2024. Jadi kalau bilang cukup 9 tahun, bagi kepala desa tidak cukup. Bagi warga desa cukup, kalau perlu kurang 4 tahun saja. Karena supaya mereka betul-betul menjaga janjinya dengan publik mereka langsung. Jadi 4 tahun, kalau ada tepat janji, tidak terpilih lagi. Bayangkan kalau 9 tahun. Kalau 9 tahun tidak nempatin janji, tunggu 3 tahun menjelang 9 tahun. Baru janji dipenuhi semua. 6-nya kemudian dikorupsi gitu ya. Kemarin berdasarkan data, dana desa itu kira-kira totalnya kurang lebih sekitar 8,3% dari dana transfer daerah. Yang berjumlah kurang lebih sekitar 74 atau 75 triliun lah kira-kira dari 74.000 sekian desa. Kalau kita tingkatkan menjadi 10 atau 10% kecil sekali. Ya kan, hampir cuma naiknya 1,7%. Ya. Kalau dia naik 15%, itu artinya kurang lebih ada kenaikan sekitar 100% ya, 100%. Artinya kita berharap ke depan desa dapat dana kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah itu pilihan-pilihannya. Ada yang mau usulkan 5 miliar, nah sumbernya dari mana dan lain-lain sebagainya silakan saja. Masih ada lagi hadiah dari DPR, partai politik kepada para kepala desa. Mereka menghadiahkan penambahan dana desa ditambah menjadi 100%. Artinya yang selama ini kurang lebih 1 miliar nanti akan mengucur ke desa 2 miliar per tahun per desa. Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke, semangat. Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Dapat dari mana ya dana? Setiap kepala desa tuh bisa ke Jakarta itu ya. Menggunakan dana yang mana ya? Apakah itu merupakan perjalanan dinas pergi demo itu? Hebat ya. Banyak tuh kepala desa dari beberapa provinsi datang semua bergabung di Jakarta ya. Atas dukungannya siapa ya? Atau jangan-jangan ada orang, ada partai, atau ada lembaga yang ada di belakang mereka mensupport itu. Tidak mungkin tiba-tiba kepala desa lalu berkumpul, menyatu, lalu bisa berbondong-bondong datang ke Jakarta. Jangan-jangan ada tuh support dana dari partai, dari anggota DPR. Mungkin ya. Jangan-jangan ini adalah usulan dari mereka. Ini kita kasih dana nih. Nih pergi ke Jakarta ya. Pergi demo ya, minta perpanjangan ya. Jangan-jangan. Jadi kepala desa tuh hanya dijadikan sebuah alat mungkin untuk kesuksesan mereka. Atau mungkin ini merupakan kontrak kerja, kontrak politiknya mereka antara anggota DPR dengan para kepala desa. Jangan-jangan ya. Ini sebuah pola pikir saja. Coba nih kita lihat nih. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI bersama dengan 2 asosiasi lainnya menegaskan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa berasal dari Menteri Desa dan partai politik. APDESI juga menuntut Mendes mundur bila revisi Undang-Undang Desa tidak segera diwujudkan. Ya jelas, sehabis itu pasti DPR akan setuju. Karena itu mungkin idenya mereka. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat setuju memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan batasan 2 kali pemilihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jadi, yang 430 dan seterusnya yang terkait dengan masa jabatan atau masa jabatan 9 tahun Badan Permusyawaratan Desa juga kita setuju ya. Tanya Ketua Balek Supratman Andi Aktas di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Pertanyaan itu langsung disaut setuju oleh anggota legislatif yang hadir.
Untuk masa jabatan Kades kini ditetapkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Hal tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi, Kepala Desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketentuan peralihan sebenarnya yang lebih karena bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 periode atau 2 periode, kemudian tiba-tiba undang-undang ini berlaku, maka kan tentu, karena kan sekarang periodisasi masih 1 periode itu 6 tahun, jadi dia harus akan menyelesaikan jabatannya sampai selesai. Kalau undang-undang ini sudah diketok, nanti umpamanya dia ya otomatis menjadi 9 tahun begitu. Bahagianya mereka bahagia. Coba tanya rakyat bahagia tuh. Prioritas yang udah memutuskan 9 tahun untuk 2 periode. Kita pengen di sini dong. Permainan politik semua ini. Kontrak politik nih pasti. Terima kasih kepada yang telah menyetujui undang-undang masa 2 periode. Inilah kita, rakyat, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah menyerahkan semua permasalahan ini kepada parlemen, legislatif, dan pemerintah. Kita tidak punya akses untuk ke sana. Ada harapan ya, semoga ya, ada revisi misalnya undang-undang yang betul-betul sudah disahkan, dan memang sudah disahkan. Semoga ada kelompok orang yang mewakili rakyat Indonesia untuk melakukan judicial review terkait dengan undang-undang ini. Semoga kita tidak lagi berpikir pragmatis, hanya kepentingan jangka pendek. Mari kita berpikir jangka panjang untuk Indonesia maju. Semua jabatan publik ini sama. Masa perperiodenya harus sama. Dari desa sampai ke presiden. Alasan apa ini? Ya, kalau ini hanya berujung pada masyarakat menjadi sejahtera, saya bahagia. Tapi jujur, sangat diragukan hal ini. Karena ini harus dibuktikan sekian tahun ke depan. Dan apakah benar perpanjangan ini dan penambahan dana desa yang berlimpah ini akan mengalir dan dinikmati oleh masyarakat? Jangan-jangan ini hanya meningkatkan oligarki baru di tingkat masyarakat. Korupsi semakin merajalela, masyarakat diabaikan, pemimpin menjadi otoritas 9 tahun. Ini akan melahirkan Soeharto baru bagi bangsa ini. Ya, ini hanya mengatasnamai saya pribadi lah. Saya tidak mengatasnamai siapapun. Karena saya adalah masyarakat. Saya punya hak untuk berbicara seperti ini. Semoga di MK nanti, semoga sampai ke MK dan semoga keputusannya betul-betul sesuai dengan hati nurani, keinginan rakyat. Salam NKRI, salam Indonesia Maju. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dewan.